Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa kembali bertemu dan berdiskusi walaupun masih dalam keadaan virtual ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai Arab sebelum Islam. Jadi apa saja itu Arab sebelum Islam? Arab sebelum Islam itu meliputi kondisi geografis, sosial, ekonomi, politik, wilayahnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi Arab sebelum Islam itu kondisinya seperti apa? Kita akan diskusi bersama-sama di sini. Yang pertama, kondisi geografi Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu memiliki luas daerah kurang lebih 1.745.900 km. Hampir seluruh wilayahnya itu dikelilingi oleh padang Sahara atau gurun pasir. Biasanya kita kenal dengan gurun pasir. Nah, wilayah seluas itu semuanya dikelilingi gurun pasir. Bisa dibayangkan betapa panasnya kan, seperti itu. Nah, itu mengenai kondisi geografis. Jadi panas sekali ya. Kalau musim panas itu bisa mencapai 40 derajat Celcius atau 45 derajat Celcius. Nah, begitu. Kita ke bentuk wilayah Jazirah Arab. Jadi seperti di dalam gambar itu, Jazirah Arab itu bentuknya, wilayahnya itu adalah jajar genjang. Jadi bagian utara dari Jazirah Arab itu berupa gurun. Kali ini berada di wilayah Irak dan Syria. Kemudian bagian selatan itu ada Laut Hindia. Kemudian bagian timur itu ada Teluk Arab yang sekarang Persia, sekarang Iran, ya. Kemudian bagian barat itu ada perbatasan dengan Laut Merah. Nah, bentuk dari wilayah Jazirah Arab itu seperti di gambar itu, yaitu jajar genjang. Jadi wilayahnya itu panjang ya, memanjang. Nah, seperti itu. Dan rata-rata wilayah yang memanjang ini itu semuanya dikelilingi oleh gurun pasir. Jadi sangat panas. Sekali lagi wilayahnya adalah sangat panas. Nah, begitu. Ini adalah kondisi geografis, secara geografis kondisi wilayah Jazirah Arab. Nah, begitu kira-kira mengenai wilayah Jazirah Arab. Kemudian, kita bisa melihat di peta ini mana saja wilayah Jazirah Arab. Nah, itu meliputi Syria, Irak, Iran, Oman, Yaman, Saudi Arabia, kemudian Yordania, dan lain sebagainya. Ada Kuwait, ada Bahrain, ada Qatar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari wilayah-wilayah Jazirah Arab. Jadi, yang dimaksud dengan Jazirah Arab itu adalah wilayah-wilayah di sekitar Arab, atau biasanya disebut dengan Asia Barat, seperti itu ya. Nah, ini adalah wilayah-wilayah Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu tidak hanya Mekah dan Madinah. Jadi Jazirah Arab itu ada Iran, ada Oman, ada Yaman, dan lain sebagainya, seperti di dalam peta itu. Nah, ini adalah bentuk dari wilayah-wilayah Jazirah Arab. Nah, ini saya tandai dengan kursor ini. Nah, ini adalah bentuk dari wilayah Jazirah Arab. Nah, sudah jelas ya. Ada Syria, ada Iran, ada Irak, kemudian Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Yaman, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini. Ini adalah wilayah-wilayah Jazirah Arab. Nah, begitu. Kita lanjutkan.
Kemudian setelah kita mengetahui mengenai wilayah dan letak geografis dari Jazirah Arab, kita akan membahas mengenai asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab merupakan rumpun bangsa Semit atau biasa kita sebut dengan Samiyah. Keturunan Syam bin Nuh, yakni salah satu anak Nabi Nuh, maka disebut dengan Syam bin Nuh. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Ada Arab Ba'idah dan ada Arab Aribah. Siapa itu Arab Ba'idah? Arab Ba'idah itu adalah Arab kuno dan sudah punah jauh sebelum Islam dan sejarahnya tidak bisa dilacak. Nah, jadi orang-orang Arab Ba'idah dan keturunannya itu sudah punah. Mereka orang-orang Arab kuno. Dan secara arkeologi itu sudah tidak bisa dilacak keberadaannya dan anak turunnya di mana dan seperti apa, itu sudah tidak bisa dilacak, yaitu karena punah itu tadi. Kemudian yang kedua ada Arab Aribah. Ada Arab Aribah. Siapa mereka? Arab Aribah adalah kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qotton. Arab ini merupakan persebaran dari nenek moyang Yamaniyah, yaitu orang-orang Yaman, dan termasuk di dalamnya suku Jurhum, Kahlan, dan Himyar. Nah, ini adalah yang disebut dengan orang-orang Arab Aribah. Dan kedua suku ini, kedua keturunan ini itu berasal dari Syam bin Nuh atau biasa disebut dengan Samiyah. Nah, begitu. Ini mengenai asal usul dari bangsa Arab. Jadi keturunannya orang-orang Semit. Begitu juga dengan bahasa Arab nanti ya. Itu juga keturunan dari bahasa Semit. Kita lanjutkan. Nah, kita pada peta konsep ini kita bisa lihat bahwasannya berasal dari Semit. Semit dibagi menjadi dua. Ada Semit di bagian wilayah timur, ada Semit di bagian wilayah barat. Wilayah timur, orang-orang Semit yang ada di bagian timur itu melahirkan bangsa Akkadia. Orang-orang Akkadia melahirkan bangsa Babilonia. Kemudian Assyria. Kemudian ada Arab di bagian Semit di bagian barat. Bagian barat itu ada barat laut dan ada barat daya. Barat laut, orang-orang Semit di barat laut itu melahirkan orang-orang atau keturunan Kan'aniyah. Kan'aniyah sendiri melahirkan turunan di utara itu orang-orang Ogaretia. Di selatan itu menurunkan orang-orang Ibrani, Imronah, Moab, dan Venesia. Kemudian selanjutnya orang-orang Semit di barat laut menurunkan Aromia. Ada orang-orang Mindaiyah dan Suryania. Nah, di barat daya orang-orang Semit di barat daya menurunkan orang Arab dan Ethiopia. Orang Arab ada Arab Selatan dan ada Arab Utara. Arab Selatan itu ada Himyariyah. Himyariyah melahirkan orang-orang Sabu'iyah, melahirkan Ma'iniyah. Kemudian Ethiopia melahirkan Jaz'iyah, Amhariyah, dan Hamiyah. Nah, ini adalah mengenai anak turun dari bangsa Semit. Nah, posisi bangsa Arab di mana? Posisi bangsa Arab adalah di sini, di barat daya. Nah, begini ya. Ini adalah mengenai bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam. Keturunan seperti ini, asal usulnya, nenek moyangnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan mengenai keturunan dari bangsa Arab. Ada namanya Qoton atau biasa disebut dengan Qotoniun.
Siapa itu mereka yang disebut dengan Qotoniun? Mereka adalah keluarga yang datang dari sebelah timur sungai Ifrut dan bernegeri di Hadramaut dan Yaman. Di mana letaknya? Di bagian selatan di semenanjung Arab. Itu adalah orang-orang Qotoniun. Mereka hidup di wilayah Hadramaut dan Yaman, bagian selatan semenanjung Arab. Nah, begitu ya. Ini mengenai orang-orang dari bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Kita lanjutkan. Kemudian orang-orang Arab Musta'ribah. Siapa mereka Arab Musta'ribah itu? Arab Musta'ribah merupakan bangsa Ismailiyah atau biasa disebut dengan keturunannya Ismail bin Ibrahim, yakni yang lahir dan besar di Mekah. Nah, inilah dari cikal bakal Arab Musta'ribah adalah Ibrahim bin alaihissalam, Nabi Ibrahim itu ya. Jadi cikal bakal dari Arab Musta'ribah itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim memiliki anak bernama Ismail, yaitu Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail ini kemudian melahirkan turunan yang disebut dengan Arab Musta'ribah. Nah, golongan Arab orang-orang Musta'ribah ini mendiami Mekah dan daerah sekitarnya. Dari golongan ini lahirlah beberapa kabilah, antara lain kabilah Kinanah yang melahirkan kaum Quraisy, melahirkan suku Quraisy. Nah, dan suku Quraisy ini adalah suku yang paling mulia di antara suku-suku yang lain. Dan Nabi Muhammad sendiri itu lahir dari keturunan dari suku Quraisy. Jadi dalam artian bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad itu lahir dari suku Quraisy, jadi suku yang paling mulia di antara suku-suku yang lain di Arab sebelum Islam. Nah, seperti itu ya. Makanya keturunan Rasulullah itu keturunan yang mulia. Nah, seperti itu. Setelah kita membahas mengenai mengenai keturunan atau suku-suku dari bangsa Arab sebelum Islam, kita akan ke pemukiman bangsa Arab. Di mana mereka tinggal, kan seperti itu. Atau dalam bentuk apa mereka tinggal? Dari bangsa Arab itu bermukim pada dua tempat. Satu, Al-Badwi, yakni penduduk padang pasir, gurun pedalaman. Mereka dikenal sebagai penduduk desa yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Kehidupannya nomad, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mereka disebut dengan suku atau kaum Badui. Nah, orang-orang Badui ini, mereka itu orang-orang Arab yang orisinil ya, orang-orang Arab yang asli. Mereka menduduki padang pasir, gurun-gurun yang di pedalaman itu. Nah, corak kehidupan yang nomaden inilah sehingga tidak memberikan peluang kepada mereka untuk membangun sebuah peradaban. Begitu. Nah, bagaimana mereka membangun sebuah peradaban? Hidupnya aja berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya sehari ini berada di Jombang, besok ada di Mojokerto, besoknya lagi ada di Krian, ya misalnya seperti itu. Jadi tidak sempat untuk membangun sebuah peradaban karena mereka hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan Arab Badui, yang biasa kita sebut dengan Arab Badui, ya begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah Al-Hadr, penduduk Hadr. Penduduk Hadr yakni orang-orang yang menduduki daerah pesisir yang mengelilingi Jazirah Arab. Mereka pesisir, letaknya di samping laut ya. Karakteristik kehidupannya sudah hidup menetap di kota atau daerah pemukiman yang subur dengan mata pencaharian dari bertani dan berdagang. Jadi mereka ini sudah bertani, sudah dan berdagang.
Karena wilayahnya yang subur itu tadi, karena berada di pinggiran pantai, di pinggiran laut kan seperti itu. Jadi mereka sudah berperadaban, sudah pencahariannya adalah bertani, kemudian berdagang karena dekat dengan laut ya. Jadi mereka bisa berdagang dari satu wilayah ke wilayah yang lain atau dari satu negara ke negara yang lain. Maka disebut dengan penduduk al-hadar. Begitu. Mengenai orang-orang, karakteristik dari orang-orang Arab sebelum Islam. Kemudian dari segi budaya, secara garis besar budaya bangsa Arab adalah budaya bersyair. Ya, jadi mereka itu sangat Arab sebelum Islam, Arab sebelum Islam, Arab pra-Islam, Arab setelah Islam, itu budaya yang mereka anut atau budaya yang mereka pertahankan adalah budaya bersyair, berprosa, bersair, mengarang prosa, mengarang puisi-puisi. Nah seperti itu sudah menjadi budaya, menjadi adat dan budaya mereka. Nah mereka itu gemar sekali membuat syair. Nah ini ya, membuat syair kemudian diadu di pasar bernama Ukas. Pasar Ukas yaitu sebuah pasar di mana Arab sebelum Islam ya, ada sebuah pasar bernama Ukas. Itu setiap momen-momen tertentu itu digelar semacam sebuah pagelaran pembacaan syair, membuat syair dan pembacaan syair. Nah kemudian 7 syair terbaik akan ditulis dengan tinta emas dan digantung di Ka'bah dekat dengan berhala pujaan mereka. Sekali lagi kita masih membahas mengenai Arab sebelum Islam ya. Maka orang-orang Arab sebelum Islam itu mereka ketika ada pagelaran pembacaan syair, membuat syair dan pembacaan syair, 7 syair terbaik akan ditulis dengan tinta emas dan digantung di Ka'bah dan dekat dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, seperti itu. Nah, puisi-puisi tersebut disebut dengan mu'allaqat. Nah, 7 puisi atau 7 syair, 7 puisi yang terbaik ini yang digantung di Ka'bah itu disebut dengan mu'allaqat. Nah, mereka itu budayanya seperti ini. Menulis syair, kemudian membaca syair. Yang menang nanti yang menang syairnya ditulis dengan tinta emas dan digantung di pinggiran Ka'bah itu. Begitu ya. Kalau sekarang ya sudah enggak. Kalau sekarang itu bukan puisi. Ya, itu sudah lafaz-lafaz. Sekarang bukan puisi itu sudah. Nah, kalau dulu kita kembali Arab sebelum Islam. Nah, mereka itu budayanya seperti itu dan tradisinya seperti itu. Puisi-puisi tersebut disebut dengan mu'allaqat, yaitu sesuatu yang digantung. Penyair-penyair ternama Arab sebelum Islam itu ada, kita kenal dengan Qais, ada Al-Haris, ada Antarah dan lain sebagainya. Begitu. Ini mengenai budaya dan tradisi bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian setelah kita melihat budaya dari bangsa Arab atau bangsa Arab pra-Islam, kita lihat kondisi sosial. Kabilah merupakan identitas sosial bangsa Arab. Kabilah itu suku, ya. Qabilah yaitu sebuah suku, golongan. Itu merupakan identitas sosial bangsa Arab. Mereka itu kental sekali dengan kesukuannya, dengan kabilah-kabilahnya. Kabilah merupakan ikatan keluarga besar yang hubungan antara anggotanya bisa berdasarkan pertalian nasab, ikatan perkawinan, ikatan politik. Di antara kabilah-kabilah yang ada, terdapat kabilah yang memiliki status sosial yang paling tinggi. Seperti di Mekah itu adalah kabilah Quraisy. Biasanya kita kenal dengan suku Quraisy. Itu merupakan kabilah yang mulia, kabilah yang paling tinggi dari kabilah-kabilah yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya kabilah Quraisy atau suku Quraisy itu adalah
suku yang paling mulia dari kabilah-kabilah yang lain. Nah, ini mengenai kondisi sosial. Jadi mereka itu sangat kental, sangat menjunjung tinggi tentang kesukuan atau kabilah kita bisa sebut dengan suku ya. Nah, suku Quraisy ini suku yang paling mulia di antara suku-suku yang lain. Nah, begitu. Selanjutnya mengenai agama dan kepercayaan. Arab sebelum Islam itu ada agama namanya Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi namanya belum Islam ya, biasanya disebut Al-Hanif gitu. Kemudian ada orang-orang yang menyembah berhala, kemudian ada agama Yahudi itu sudah berkembang, Nasrani sudah berkembang, Majusi itu yang menyembah api, kemudian ada orang-orang yang menganut undi nasib. Nah, ini adalah beberapa kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Begitu. Ini mengenai agama dan kepercayaan. Kita lanjutkan mengenai kondisi ekonomi. Bangsa Arab pra-Islam itu mereka sudah beternak ya, berdagang, berindustri, berkerajinan dan berpertanian. Seperti kita berarti ya. Seperti kita ini, mereka itu Arab pra-Islam ini ya. Mereka sudah beternak. Ternak domba, ternak unta, kemudian berdagang, sudah berdagang antar negara melalui jalur laut, berindustri, berkerajinan dan berpertanian. Pertanian mereka yang paling terkenal adalah pertanian kurma. Nah, begitu. Ini mengenai kondisi ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Jadi kondisi ekonominya sudah seperti kita. Nah, ini adalah kerajaan-kerajaan Arab pra-Islam yang berdiri Arab sebelum Islam. Satu, ada kerajaan Ma'iniyah. Siapa itu kerajaan Ma'iniyah? Yaitu daerah kekuasaan yang mencapai Yaman Tengah antara Najran dan Hadramaut. Kira-kira 1200 sampai 650 sebelum Masehi mereka berkuasa. Kemudian ada kerajaan Saba'iyah. Biasanya kita sebut dengan bangsa kaum Saba ya. Kerajaan Saba'iyah diketahui melalui fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Peradaban kerajaan ini ditandai dengan adanya bendungan Ma'rib, sebuah bendungan raksasa yang menjadi sumber air di seluruh wilayah kerajaan, yang kemudian roboh atau hancur pada banjir bandang itu ya. Nah, biasanya kita sebut dengan kaum Saba. Nah, itu. Ini adalah kerajaan bangsa Arab. Salah satu dari kerajaan bangsa Arab yaitu Saba'iyah. Arab pra-Islam ya. Kemudian Himyariyah, kerajaan yang daerah kekuasaannya sampai ke Persia. Persia sekarang itu Iran. Kemudian Habsyi, yaitu Ethiopia. Kemudian ada, nah ini Nah, kemudian ada Ghassaniyah. Masa kejayaannya mencapai puncak pada abad ke-6 Masehi, sekitar tahun 529 sampai 269 Masehi. Ini kerajaan Ghassaniyah. Kemudian kerajaan Hiroh. Kerajaan ini berlindung di bawah kerajaan Persia, didirikan pada abad ke-3 Masehi dan masih bertahan sampai datangnya Islam. Nah, kerajaan ini berarti yang dekat dengan masa Islam ya. Semua ini adalah kerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian ada kerajaan Nabatean, yaitu letaknya antara Palestina dan Hijaz. Daerah kekuasaannya mana ini? Daerah kekuasaannya meliputi Hijaz. Nah, itu adalah mengenai kerajaan-kerajaan di masa pra-Islam. Nah, ini adalah bentuk dari pasar ukas. Kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini adalah bentuk dari pasar ukas.
gurun pasir. Kemudian ini bendungan Ma'rib. Nah, begitulah kira-kira mengenai kondisi Arab sebelum Islam, mengenai geografi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, saya harap setelah ini kita akan mengenal lebih tentang sejarah Islam. Setelah mengetahui kisah-kisah yang sedikit ini, baik, untuk hari ini kita akhiri dulu. Semoga kita sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.